Sekarang tahu bahwa gen satuan pewarisan sifat yang disebut DNA. Ilmuwan banyak hal mengenai gen dan pengujian seorang berawan Australia bernama Gregor Mendel melakukan percobaan di kebun biaranya. Menyilang dalam teleskop radio menangkap pesan dari makhluk asing berkejelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Atrian, kelas 5. Hari ini saya akan penambahan tugas biologi, yaitu membaca 2 buku. Yang saya bacakan adalah The Magic of Reality dari Richard Dawkins. Saya memberitahu Anda bahwa dunia nyata memiliki keajaiban sendiri, dan jenis apa saja yang saya sebut yaitu puitis. Kejadian realitas adalah cukup sederhana, luar biasa, ajaib, dan nyata luar biasa. Richard Dawkins merupakan menulis buku secara rasional melalui pemahaman dasar khusus biologis dan kromosologi. Teleskop radio dan teleskop sinar X menunjukkan kepada kita bintang-bintang dan galaksi melalui apa yang nampaknya merupakan mata yang berbeda. Cara lain untuk memperluas pandangan kita mengenai realitas. Bagaimana kita tahu dinosaurus pernah menguasai bumi? Kita tidak pernah melihat atau mendengar yang terbit-terbit kabur. Kita tidak punya mesin waktu untuk bisa melihat dinosaurus secara langsung. Jenis indera berbeda, yaitu namanya fosil dengan mata telanjang. Fosil berlari-lari atau melompat-lompat. Fosil memberitahu mengenal apa yang terlalu tahun lalu. Cahaya merambat sedemikian cepat hingga biasanya menganggap bahwa apapun yang terjadi, namun bintang-bintang masalah lain. Bahkan matahari 8 menit cahayanya jauh, sedangkan untuk bintang Proxima Centauri memandang tahun 2011 sampai penampakan 2007. Galaksi merupakan kumpulan raksasa bintang-bintang disebut Bima Sakti. Kita tahu semua hari biasa memberitahu makhluk asing menilai ada. Teleskop radio menangkap pesan berasal dari makhluk asing berkejelasan sekarang bahwa tahu kita gen-gen pewarisan sifat yang disebut DNA. Ilmuwan banyak hal mengenai dari gen pengujian seorang biarawan Australia bernama Gregor Mendel melakukan percobaan di kebun biaranya. Menyilang encis dalam jumlah banyak, menghitung jumlah pertumbuhan encis memiliki bunga berbagai warna. DNA bekerja berkait James Wilson dan Francis Crick. Mereka tidak bisa melihat DNA kemungkinan wujud logam dan kardus menghitung ukuran cocok sekali untuk pengukuran Rosalina. Sihir supranatural sapu tangan sutra berubah menjadi kelinci, seperti katak tidak bisa berubah menjadi pergerakan. Jumlah pesulap memastikan penonton tahu bahwa mereka hanyalah melakukan trik yang tipikal oleh orang-orang seperti James atau The Amazing. Pesulap hanya kekuatan supranatural atau paranormal. Maka sihir ketiga adalah pertunjukan bagaikan sihir memandang bintang-bintang di langit, memastikan di luar jangkauan dialami supernatural, mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi secara supernatural kita tidak memahaminya, melainkan kita tidak akan melihatnya jika usahlah susah mencoba. Who was the first? Contoh mitos asal-usul suku Aborigin Tasmania, dewa bernama Moine jatuh dan bintang-bintang ke Tasmania dan mati, sehingga dia memutuskan menciptakan manusia memberi mereka ekor besar seperti kanguru. Mereka tidak bisa duduk. Lalu dia mati. Manusia tidak suka memiliki ekor kanguru, tapi tidak memiliki lutut. Mereka memohon pertolongan ke kabayangan Dromedar yang perkasa meraung-raung di langit. Dalam pawali kemenangannya, suku-suku Ibrani di Timur Tengah hanya punya satu sembahan anggap unggul, melebihi suku-suku lain. Cireng Mosner dari Skandinavia terkenal sebagai Viking pengarung lautan. Punya dewa-dewa seperti Yunani dan Romawi. Dewa utama yaitu Odin disebut Watan-Woden. Asal-usul nama Wednesday atau Rabu, Thursday atau Kamis. Seorang dewa lain, North Star, dewa petir, menghasilkan petir pulnya yang dahsyat. Salah satu bintang pohon ubah menjadi manusia disebut Aks. Ubah menjadi perempuan menjadi namanya Embia. Setelah diciptakan tubuh laki-laki perempuan pertama, kakak beradik dewa kemudian memberi mereka napas kehidupan, diikuti oleh kesadaran, wajah, anugerah, kemampuan bicara. Saya bertanya-tanya, mengapa batang pohon ya?
Mengapa batang pohon ya? Mengapa bukan tiang es atau bukti pasir? Mitos ini tahu sejak awal bahwa yang mereka gubah hanyalah fiksi. Jadi sebenarnya orang pertama itu siapa? Foto diri Anda sendiri lalu ambil foto ayah. Anda letakkan di atas foto Anda. Anda mungkin tidak pernah bertemu kakek buyut Anda. Saya tidak pernah bertemu kakek buyut Anda, tapi saya tahu asal salah satunya guru di desa, saat lagi dokter di desa. Tidak mudah bayangkan tumpukan 185 juta foto terlalu tinggi dipanjat untuk kalau menaranya tidak roboh duluan atau memang bakalan roboh. Baringkan menara dengan hati-hati. Ujung terjauh ditempati oleh foto-foto Anda, laki-laki tua rambut tipis dan jantung ubanan. Manusia tahu pasti wujudnya, namun fosil-fosil memberikan gombalan kakek moyang ke 185 juta, kalau tidak mereka tidak bisa kawin. Dan Anda tidak akan ada di sini sekarang, berjalan menyusuri letak buku di sepanjang 5 km itu. Setiap foto makhluk merupakan anggota spesies yang sama dengan kiri kanannya. Jajaran foto itu setidaknya semirip laki-laki dengan ayah dan putranya sendiri. Berjalan tanpa putus dan ujung buku ke ujung selanjutnya. Kakek moyang ke 4000. Bagaimana 100.000 tahun di mana bisa menemukan kakek moyang? Barulah ada perubahan yang cukup mencolok sedikit penebalan tengkorak terutama di bawah alis. Kakek moyang ke 50.000 makhluk spesies berbeda, yaitu disebut nama Erectus. Sebagai menjadi Homo spesies, apakah kita harus menyebut Homo erectus seorang manusia, yaitu nisan? Itu adalah pertanyaan mengenai bagaimana memilih menggunakan kata-kata apa disebut sinematik. Fosil itu berasal dari sesuatu antara 120 jutaan dan 130 jutaan silam dan 130 juta tahun silam. Semua penanggalan yang saya sebutkan semuanya uranium 238, bukan salah satunya isotop radioaktif yang untungnya memiliki waktu para berbeda sehingga mengecahkan silang. Kakek moyang ke 2500. Kakek moyang ke 250.000. Mereka merupakan kera, terlihat mirip simpens. Mereka leluhur bersama simpanse, sehingga tidak bisa kawin. Dengan kita terlalu beda. Simpane tidak kawin. Simpane kakek moyang ke 1.500.000. Teruslah mundur sekali lompat 10.000 tahun. Mereka merupakan leluhur semua lemur dan bus baby modern. Semua lemur dan bus body modern. Juga lalu semua monyet dan kera modern termasuk kita. Kakek moyang ke 7 juta. Mereka perhatikan 62.990 mesin waktu. Kakek moyang ke 45 juta. Waktu tidak lama lagi kita akan berjumpa si ikan di 340 juta di mana kita ketemu nenek. Secara rasional dan secara konsisten. Inilah bagaimana yang Asis lihat, terutama jika lingkungan anak-anak tidak mendukung, yaitu bagaimana melarang cara berpikir kritis rasional secara konsisten. Sangat mudah untuk membuat anak-anak percaya kepada hal-hal yang magis, mukjizat serta keajaiban, namun tidaklah mudah melatih anak-anak menganalisis dan menilai kebenaran banyaknya pertanyaan atau kisah-kisah yang bersifat magis dalam menjadi seorang yang bersimulasi, bebas, dan rasional. Tidak banyak buku-buku yang melarang hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, buku ini sangat bagus dan cocok untuk anak-anak membaca, atau siapapun yang belum pernah membaca sains dari berbagai pertanyaan besar yang dilakukan oleh manusia. Terbuat dari manakah segala benda? Bagaimana alam semesta bermula? Mengapa ada banyak jenis makhluk hidup? Mengapa ada siang dan malam? Dulunya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mitos dari legenda, dengan kisah serba ajaib yang berusaha menjelaskan gejala alam atau fenomena-fenomena yang terjadi sekarang. Sudah ada penjelasan sains yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua. Pertanyaan yang besar dengan melihat dan memiliki realitas itu sendiri. Mempelajari apa yang benar-benar terjadi nyata ini adalah buku yang menyandikan jawaban kedua penjelasan itu, sihir mitos dan sihir realitis atau sains, tentunya pada senam dahulu sebelum metode-metode ilmiah berkembang pesat seperti sekarang ini. Sihir menjadi andalan nenek moyang kita untuk menjelaskan semua gejala, semua tentang dunia ada terjadi di dunia. 1. Orang Mesir kuno menjelaskan malam sebagai jembatan para dewa Nut menelan matahari. 2. Bangsa Viking mempercayai pelangi sebagai jembatan para dewa untuk turun ke bumi. 3. Orang Jepang menjelaskan gempa bumi sebagai
sebagai kibasan seekor ikan lele raksasa yang memanggul dunia di punggungnya. Bagi nenek moyang kita, kisah tersebut adalah realitas yang sungguh-sungguh mereka yakini. Namun bagi kita saat ini, kisah-kisah tersebut mungkin hanya bermakna dongeng semata, tidak lebih dari dongeng yang menarik, mitos, dan penuh kewajiban dan penuh keajaiban-keajaiban yang kebetulan. Atas nama Ya, dunia berubah. Keajaiban sihir tersebut telah tergantikan oleh keajaiban lain. Kini sebagai keajaiban yang menjawab setiap fenomena-fenomena dunia secara wajar dan masuk akal. Richard Dawkins menyebutnya sebagai keajaiban realitas, yakini sains. Selain itu, semua buku ini juga terdapat sudut pandang yang menarik. Dimulai dari judul buku yang sangat menggambarkan isinya, yaitu The Magic of Reality atau sihir realitas, bahwa ada sisi keajaiban pada setiap kenyataan yang sering kita alami atau hadapi. Sebagai seorang sains, Richard Dawkins pasti banyak yang bertemu dengan hal-hal yang real. Segala sesuatu hanya disebut sains saat biasa, yaitu dibuatkan keberadaannya, dapat diukur, dapat dilihat, dapat dibuktikan secara empirik atau pengalaman. Dawkins adalah seorang artis dan terkenal bentuknya terhadap kreasionisme dan sangat cerdas. Dawkins mengatakan bahwa tidak ada dan tidak mungkin pencipta supernatural di dunia. Dia berpendapat bahwa pemikiran hanyalah khayalan berlaku. Inilah sebabnya mengapa hampir semua bab dimulai dengan sinopsis. Mitos menciptakan dalam upaya untuk menjelaskan berbagai fenomena mitos sebelum di seluruh dunia seperti Hellas, Nordil, Cina, Aborigin, Babel, Astros, Yahudi, Australia, Mesin kuno, Jepang. Tetapi Dawkins tidak hanya menyebutkan mitos, ia memiliki kesenangan khusus membongkar mereka. Bahkan seluruh buku adalah pertarungan antara mitos dan sains atau fiksi dan kenyataan dalam bab-bab selanjutnya. Richard Dawkins juga membahas topik-topik yang berkisar dan spesial dan biologi evolusi hingga fenomena fiksi seperti teori atom atau lempeng elektronik. Baru ini juga dipenuhi dengan fakta-fakta menarik dan meningkatkan pengetahuan bagi pembaca tentang biologi evaluasi tanpa terdengar seperti buku teks. Jadi secara keseluruhan, seperti kata menara Dawkins, cara yang terbaik untuk mengetahui apakah kita benar-benar memahami sesuatu atau tidak adalah apakah Anda bisa menjelaskan kepada orang lain dan meminta mereka juga akan untuk memahaminya. Apakah Anda bisa menjelaskan kepada orang lain dan meminta mereka juga untuk memahaminya? Apakah Anda bisa menjelaskan kepada orang lain untuk meminta mereka untuk juga memahaminya? Terima kasih sudah menjelaskan ringkasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.